Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami yaitu konsep komunikasi massa. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat dan limpahan rahmatnya sehingga kita bisa hadir di hadapan teman-teman untuk menyampaikan materi pada hari ini. Tak lupa pula salawat dan salam kepada bimbingan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan ke zaman yang terang benderang. Baik, untuk kelompok 5, kami terdiri dari 2 orang, yaitu saya sendiri, Safira Junita Luneto, dan teman saya, yaitu Amalia Kartikatai. Baik. Baik, langsung saja. Perspektif awal terhadap media dan masyarakat. Semangat pada awal ke-20 mendukung 3 set ide mengenai komunikasi massa bahwa media dapat menjadi kekuatan potensial untuk mencerahkan publik, meningkatkan dan meneruskan institusi baru dari sekolah universal, perpustakaan publik, dan pendidikan populer. Secara umum, para pembaharu politik dan sosial melihat potensi positif media, dan media juga memandang diri mereka sendiri telah membuat kontribusi bagi kemajuan dengan menyebarkan informasi dan ide, menyingkap korupsi politik, dan menyediakan kesenangan yang tidak terlalu berbahaya bagi masyarakat pada umumnya di banyak negara. Jurnalis lebih profesional dan menerapkan kode etik serta praktik kerja yang baik. Konsep massa, campuran antara prasangka, populer, dan pembentukan teori sosial mengenai media telah membentuk dasar untuk melawan penelitian yang telah membentuk dasar yang telah dilakukan, hipotesis yang telah diformulasikan dan diuji, dan teori yang lebih akurat mengenai komunikasi massa yang telah dibangun. Konsep massa yaitu ciri-ciri teoritis, terdiri dari yang 1, sekumpulan besar orang, 2, isinya serupa, 3, umumnya dipersepsikan negatif, 4, tidak memiliki struktur dan tatanan internal, 5, merupakan cerminan dari masyarakat massa yang lebih luas. Selanjutnya yaitu proses komunikasi massa. Istilah komunikasi massa mulai digunakan pada akhir tahun 1930-an, tetapi ciri-ciri utamanya telah dikenal sebelumnya dan tidak berubah sejak saat itu. Bahkan jika media itu sendiri telah menjadi tidak terlalu massal. Ciri paling utama dari media massa adalah bahwa mereka dirancang untuk menjangkau banyak orang. Khalayak potensial dipandang sebagai sekumpulan besar dari konsumen yang kurang lebih anonim dan hubungan antar pengirim dan penerima dipengaruhi olehnya. Pengirim seringkali merupakan lembaga itu sendiri atau seorang komunikator profesional, baik itu jurnalis, presenter, produser, penghibur, dan lain-lain yang dikerjakan oleh lembaga tersebut. Konten simbolis atau pesan dari komunikasi massa biasanya merupakan hasil yang terstandarisasi atau produksi massal dan dipergunakan kembali serta diulang dalam bentuk yang identik. Alirannya biasanya bersifat satu arah. Konten ini umumnya telah kehilangan keunikan dan keasliannya karena reproduksi dan penggunaannya berlebihan. Pesan media adalah produk kerja dengan nilai tukar di pasar media dan nilai guna bagi penerimanya, yaitu konsumen media. Baiklah, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Proses komunikasi massa. Ciri-ciri teroris. Yang pertama, distribusi dan penerimaan konten
dalam skala besar. 2. Aliran satu arah. 3. Hubungan yang asimetris antara pengirim dan penerima. 4. Hubungan yang tidak personal dan anonim dengan halayak. 5. Terdapat standarisasi dan komodifikasi konten. Halayak massa. Herbert Blumer 1939 adalah yang pertama mendefinisikan massa secara formal sebagai jenis baru dari bentukan sosial dalam masyarakat modern dan membandingkannya dengan bentuk lain, terutama kelompok, kerumunan, dan publik. Halayak massa ciri teoritis utama. Yang pertama, memiliki sejumlah besar penonton, pembaca, dan lain-lain. 2. Sangat tersebar. 3. Non-interaktif dan hubungan yang anonim bagi satu sama lain. 4. Komposisinya heterogen. 5. Tidak teratur atau bertindak sendiri. 6. Objek pengaturan atau manipulasi media. Budaya massa dan budaya populer. Ide atas budaya massa, ciri-ciri utama yaitu bentuk dan isinya tradisional. Kedua, ditujukan untuk konsumsi massal. 3. Produksi massal dan tidak asli. 4. Citranya jelek. 5. Komersial. 6. Homogen. Munculnya paradigma dominan dalam teori dan penelitian. Paradigma dominan dalam komunikasi massa, asumsi utamanya yaitu masyarakat yang secara ideal menganut liberalisme, pluralisme. Yang kedua, media memiliki fungsi yang jelas dalam masyarakat. 3. Efek media terhadap halayak bersifat langsung dan linier. 4. Hubungan kelompok dan perbedaan individu mengubah efek media. 5. Penelitian kuantitatif dan analisis variabel. 6. Media dipandang baik sebagai sebuah masalah sosial yang potensial maupun sebagai alat untuk melakukan persuasi. 7. Behaviorisme dan metode kuantitatif sangat dominan. 4. Model media massa. Yang pertama, model penyiaran. Kedua, model ritual dan ekspresif. Ketiga, komunikasi sebagai pertunjukan dan perhatian. 4. Mengodekan dan menafsirkan diskursus media, sebuah model penerimaan. Kesimpulannya, konsep dan model dasar untuk studi komunikasi massa yang telah dibahas pada makalah ini dikembangkan atas dasar ciri khusus yang menandakannya skala, kesinambungan, satu arah, dan seterusnya, dan di bawah kondisi peralihan ke masyarakat yang sangat teratur dan terpusat pada abad ke-20, tidak segalanya berubah. Tetapi saat ini kita menghadapi kemungkinan teknologi baru komunikasi yang tidak masif atau satu arah, dan terdapat pergeseran dari masifikasi dan sentralisasi masyarakat awal. Perubahan-perubahan ini telah diketahui pada teori komunikasi massa, walaupun perubahannya masih berhati-hati dan banyak kerangka konsep yang muncul untuk komunikasi massa masih relevan. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya sebagai moderator kali ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.